Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Topik podcast kita kali ini adalah core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas khusus mengenai tokoh pahlawan nasional yang bernama Robert Walter Monginsy. Dalam podcast kali ini saya sudah bersama teman-teman yang akan menemani diskusi kita pada kali ini. Jadi di sini ada saya sendiri selaku host Alia, kemudian ada Jumhur dan juga baik. Sebelum masuk pada pembahasan pertama, teman-teman perlu tahu alasan kenapa kami memilih Robert Walter Monginsy untuk membahas dalam topik ini. Yang berhubung karena Jumhur dan Abi dan juga saya sama-sama ditempatkan di pulau yang sama, yaitu Pulau Sulawesi. Oleh karena itu kami mencari topik berupa pahlawan yang berasal dari daerah yang sama juga. Kemudian kami yakin masih banyak nih muda-mudi yang mungkin hanya sekedar tahu atau pernah dengar saja nama Robert Walter Monginsy itu, tapi belum kenal siapa sih beliau. Baik, masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu siapa sih Robert Walter Monginsy. Beliau merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pejuang nasional yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Beliau gugur saat dieksekusi mati oleh Belanda di Makassar. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih ke Jumhur, menurut kamu core value apa sih yang unggul dari sosok Monginsy ini? Baik, jadi menurut saya core value yang menonjol atau yang unggul dari sosok Monginsy ini yang pertama itu kompeten. Yang mana diceritakan dalam kisahnya bahwa sejak kecil Monginsy adalah anak yang gagah, tampan, keras kemauan, dan cerdas. Monginsy mula-mula bersekolah di Holland Island School atau di setingkat dengan SD, kemudian melanjutkan ke Mulo atau SMP pada zaman Hindia Belanda. Kemudian pada zaman kependudukan Jepang, Monginsy belajar bahasa Jepang. Ia memang sangatlah berbakat dan gemar pada bahasa asing. Kemudian dengan bakatnya itu lalu diangkat sebagai guru kursus bahasa Jepang, padahal usianya yang masih muda. Mula-mula ia mengajar di Liutung, Nahasa, lalu dipindahkan ke Luwuk, Sulawesi Tengah. Monginsy juga gemar membaca dan pandai berbahasa Belanda dan Inggris. Akan tetapi saat itu, ia masih ingin melanjutkan jenjang sekolahnya. Karenanya ia meninggalkan pekerjaannya sebagai guru bahasa Jepang dan melanjutkan sekolahnya di Ujung Pangkal. Dari kisahnya itu bisa kita petik bersama apa yang dilakukan pada tokoh pahlawan Monginsy sangatlah menunjukkan sikap yang kompeten, yang mana semangat dalam meningkatkan kualitas diri, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap untuk kepentingan dalam mencerdaskan bangsa. Nah, betul sekali nih. Jadi value kompeten dari seorang Robert Walter Monginsy itu adalah dengan terus belajar, beliau juga selalu senantiasa meningkatkan kualitas dirinya untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, selain itu kira-kira value apa lagi sih yang bisa kita dapatkan? Bagaimana kalau menurut Abi? Nah, tentu banyak value yang bisa kita dapatkan dari perjalanan hidup tokoh pahlawan nasional ini. Lihat, selain kompeten, beliau juga memiliki banyak value yaitu kolaboratif. Diceritakan dalam kisahnya, Robert Walter Monginsy pernah bersama-sama dengan para pemuda pejuang di Sulawesi Selatan menempelkan plakat-plakat perjuangan di seluruh kota, bahkan di depan tangsi pasukan Nika atau Belanda. Selain itu, Monginsy bersama dengan Maulwi Sailan dan kawan-kawannya juga pernah memimpin barisan angkatan pemuda pelajar yang bertindak di tengah-tengah pasukan Belanda. Monginsy juga pernah menggabungkan diri pada pasukan Ronggeng Daeng Rono. Saat itu ia bertugas sebagai penyidik karena mahir berbahasa asing dan mempunyai wajah yang mirip orang Indo-Belanda. Dari kisahnya itu, kita bisa simpulkan bersama nih, kalau Robert Walter Monginsy ini sangat terbuka dan aktif dalam bekerja sama dengan berbagai pihak demi kepentingan bangsa dan negara. Aksi beliau ini sangat mencerminkan nilai atau core value kolaboratif itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Abi, jadi tidak hanya bekerja sendirian, tapi secara kolaborasi. Nah, Robert Walter Monginsy ini bekerja sama dengan para pejuang lain untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selain dapat bekerja secara kolaboratif, beliau juga seorang yang akuntabel. Kalau menurut Jumhur bagaimana? Nah, tidak hanya kolaboratif, di cerita dari kisah sosok Monginsy ini itu ada akuntabel. Nah, diceritakan pada tanggal 17 Agustus 1946, Monginsy bersama-sama dengan para pemuda
Pejuang lainnya mendirikan organisasi perjuangan yang bernama Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau disingkat LAPRIS. Mongisidi diserai tugas sebagai sekretaris jenderal yang langsung memimpin operasi tersebut. Tidak hanya sekedar memimpin operasi, Mongisidi juga langsung memberi contoh di lapangan dan bergerak di sekitar kota Makassar, Ujung Pandang, Woga, Jeneponto, Melino, dan Campa. Pada tanggal 21 Januari 1947, di Kasih kembali terjadi pertempuran. Pada pertempuran tersebut, salah satu pejuang gugur yaitu Emi Sailan, seorang pejuang putri yang sempat menewaskan 8 orang tentara Belanda dengan granat yang diledakkan. Tetapi hebatnya, Mongisidi masih dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda yang ketat saat itu. Nah, kaburnya Mongisidi tersebut membuat Belanda makin gentar menghadapi Mongisidi. Mereka sampai memberi pengumuman atau sayembara siapa yang dapat menangkap Robert Walter Mongisidi, hidup atau mati, akan diberi hadiah. Akan tetapi, Mongisidi tidak pernah berhasil ditangkap. Dari kisahnya itu bisa kita meneladani bersama apa yang diperlihatkan pada pahlawan Mongisidi ini sangatlah menunjukkan sikap yang akuntabel, yang mana bertanggung jawab, pantang menyerah, semangat tinggi, dan memiliki rasa dedikasi yang dalam demi kesejahteraan masyarakat. Luar biasa sekali ya. Jadi selain mengajarkan kita tentang bagaimana seorang yang kompeten dan mampu berkolaborasi, beliau juga mengajarkan kita bagaimana akuntabilitas itu. Berdedikasi dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Nah, selain itu, value apa lagi sih yang dapat dipetik dari seorang Robert Walter Mongisidi menurut Abi? Nah, ada lagi nih value terakhir yang paling menonjol dari seorang Robert Walter Mongisidi, yaitu loyal. Pada tanggal 28 Februari 1947, Mongisidi tertangkap oleh pasukan Belanda dan kemudian dimasukkan ke penjara. Di penjara itu, Belanda membujuknya agar melepaskan perjuangannya, dan kalau bersedia akan diberi hadiah-hadiah dan kedudukan yang menggiurkan. Tetapi, ia dengan tegas menolaknya. Mongisidi telah diputuskan untuk dijatuhi hukuman mati setelah itu. Berbagai pihak menganjurkan agar ia meminta pengampunan atau grasi kepada pemerintah Belanda, bahkan secara diam-diam, ayahnya sendiri pun telah meminta grasi tersebut. Tetapi, Mongisidi dengan tegas menolak grasi tersebut. Pada akhirnya, Mongisidi ditembak mati pada tanggal 5 September 1949 tanpa ditutup matanya, dengan memegang kitab Injil di tangan kirinya dan tangan kanan yang mengepalkan tinju sambil berteriak, "Merdeka atau mati!" 5 menit sebelumnya, ia masih dengan tenang menulis kalimat penghabisan sebagai pesan kepada generasi penerus bangsa. Isi pesan tersebut ialah setia hingga terakhir dalam keyakinan. Ditandatangani pada tanggal 5 September 1949. Dari kisah ini, saya yakin nih, kita semua pasti setuju kalau loyalitas dari seorang Robert Walter Mongisidi ini udah nggak bisa diraguin lagi. Bahkan, sampai akhir hayatnya ia masih setia pada bangsa dan negara ini. Sangat mencerminkan core value loyal itu sendiri. Iya, betul sekali ya. Setia hingga terakhir dalam keyakinan. Satu kalimat yang beliau tuliskan sebelum dieksekusi oleh Belanda. Merupakan bukti nyata nilai loyalitas seorang patriot sejati yang hingga ajalnya memegang teguh apa yang ia yakini. Baiklah teman-teman semua, tadi sudah kita dengarkan 4 nilai dasar ASN, yaitu kompeten, kolaboratif, akuntabel, dan loyal yang dapat kita petik dari seorang Robert Walter Mongisidi. Nah, meskipun di era digital seperti sekarang kita tidak perlu repot berdarah dan berjuang seperti halnya beliau, akan tetapi alangkah baiknya jika kita dapat menanamkan nilai-nilai yang sudah kita bahas tadi pada diri kita masing-masing. Tidak perlu jauh-jauh, mari kita mulai dari diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku host memohon maaf apabila ada kata sikap yang kurang berkenan. Sekian podcast kami kali ini dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.